Halo para pendengar podcast Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi Palang Merah Indonesia atau PMI. Saya Aulia Aryani, host podcast Ngopi kali ini, yang hari ini spesial untuk meramaikan selebrasi Hari Kemanusiaan Dunia 2020 di Indonesia ini. Nah, peringatan ini jatuh pada tanggal 19 Agustus dan dirayakan serentak bersama dengan lembaga-lembaga kemanusiaan lainnya. Tema yang diangkat dalam peringatan ini adalah pahlawan sekitar kita, yaitu mereka-mereka yang berperan dalam penanganan COVID-19. Nah, di podcast Ngopi ini sudah bergabung pahlawan sekitar kita nih. Siapa ya dia ya? Nanti kita kenalan deh dengan beliau. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau tentang hapus stigma dengan cinta atau HSDC, bukan AADC ya. Kita tahu ya kalau kasus positif COVID-19 di Indonesia ini masih sangat tinggi. Dan sangat disayangkan, masih banyak juga stigma atau diskriminasi terhadap para pasien COVID-19. Masih banyak pasien COVID-19 yang dijauhkan, dikucilkan, bahkan juga dilecehkan oleh sekitarnya. Bahkan keluarga pasien, tetangga, maupun masyarakat sekitar juga kadang kena dampak dari diskriminasi ini. Nah, hebatnya ini tidak terjadi di Kelurahan Munjul, wilayah Cipayung, Jakarta Timur, yang ternyata masyarakat sekitarnya malah menerima dan justru membantu pasien COVID-19 yang katanya saat ini sedang melakukan isolasi mandiri nih di rumah mereka. Halo Pak Suroto. Ya, selamat siang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dengan Suroto, ya. Bapak ini ketua RW di Kelurahan Munjul, Cipayung, Jakarta Timur ya Pak ya? Ya, lengkapnya RW 05, Kelurahan Munjul, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Oke, mantap betul nih Pak Suroto nih. Ini kami dengar nih Pak Suroto nih, salah satu ada kegiatan yang sangat-sangat positif sebetulnya yang dilakukan oleh Pak Suroto nih dalam rangka membantu penanganan COVID. Yaitu nih Bapak berhasil membuat warga-warga setempat itu tidak diskriminatif terhadap warga di kelurahan Bapak yang ternyata ada pasien COVID ya Pak ya. Boleh cerita sedikit nggak nih Pak, kondisinya bagaimana sih Pak? Memang kena ada pasien COVID di sana? Perlu saya jelaskan bahwa warga di RW 05 di sini telah terdapat beberapa kasus positif COVID. Di antaranya yang pertama yaitu terjadi di RT 03. Itu sampai dengan saat sekarang sudah sembuh. Kami melaksanakan dukungan kepada masyarakat di sana juga. Kemudian kasus yang kedua adalah di RT 8. Terjadi, mereka juga sudah sembuh sampai dengan saat sekarang. Kemudian di RT 11, mereka tidak diisolasi mandiri, tapi mereka melakukan perawatan di rumah sakit atlet hingga saat sekarang sudah sembuh. Namun tetap dukungan kita kepada keluarga tetap sebagaimana mestinya seperti masyarakat kami yang keluarganya terpapar positif. Yang berikutnya adalah warga kami yang ada di RT 7, yaitu seorang bapak dan anaknya yang paling kecil, sudah dilaksanakan swab yang bapaknya 3 kali masih positif dan yang anaknya sudah 2 kali dilaksanakan swab masih positif hingga kini. Maka pekerjaan seperti ini adalah bagi saya sudah pekerjaan yang biasa harus kita laksanakan kepada masyarakat, bahwa kalau tadi respon positif tentunya kita harus mengenalkan kepada masyarakat bahwa penyakit ini adalah berbentuk virus yang kita tidak tahu ada di pihak siapa saja. Tentunya kita harus membuat seruan kepada masyarakat untuk selalu tertib bermasker, tertib jaga jarak, dan selalu rajin mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Itu seruan-seruan. Nah, Pak Suroto nih saya tertarik nih, berarti menurut Bapak masih ada pasien positif yang sekarang tinggal di lingkungan Bapak ya? Betul, di RT 7 tepatnya, betul. Nah, saya ingin tahu nih Pak nih, kalau yang saya dengar ya, kan banyak nih teman-teman saya juga ada yang seperti itu, lalu di televisi juga ada pemberitaannya. Itu biasanya Pak ya, itu suka ada stigma atau kemudian keluarga yang
atau pasien yang positif itu dijauhkan, dikucilkan dengan warga setempat. Ini kalau di lingkungan Bapak seperti apa tuh Pak? Pada prinsipnya hal seperti itu awal-awal ada, karena nama penyakit ini sendiri pun kan boleh dibilang kan baru dikenal dan gaungnya kan tidak hanya tingkat nasional, bahkan internasional. Ya. Tentunya kita harus bisa meyakinkan kepada masyarakat, kita semua tidak mau istilahnya di antara keluarga kita sampai mau terjangkit penyakit seperti itu. Tentunya kita sebagian daripada bermasyarakat, bila mana ada masyarakat kita yang sampai tertimpa kasus seperti itu, kita harus bahkan memberikan respon positif, dukungan kepada mereka, dukungan material, dukungan spiritual itu adalah mutlak. Karena orang yang terpapar seperti itu, kalau kita istilahnya bikin stigma ataupun kita kucilkan, kita jaga jarak dengan mereka, mereka akan merasa pesimis, tentunya dia tidak makin cepat sembuh. Tentunya mereka harus perlu support dari kita. Nah, untuk itu bila mana ada hal yang seperti ini di RW saya selalu bikin komitmen kepada pasien juga, keluarganya, dan kepada pihak dokter. Dokter untuk mengingatkan bahwa mereka harus patuh tentang peraturan tetap stay di rumah. Kita sebagai warga harus bertanggung jawab memberikan support kebutuhan-kebutuhan yang dalam rangka untuk memenuhi gizi agar mereka tetap tidak kekurangan gizi dan cepat sembuh. Demikian. Nah Pak, nih pertanyaan saya lagi nih Pak. Kalau tadi Pak Suloto bilang kan awal-awalnya iya oke, memang mungkin ada keberatan dari mereka, kekhawatiran dari warga setempat, dan mungkin ada diskriminasi di sana. Tapi akhirnya Bapak berhasil bisa membuat pemikiran warga setempat juga berubah ya, akhirnya menerima. Tapi apakah ada tantangan Pak? Bapak punya tantangan nggak sih untuk merubah sikap atau perilaku orang? Kan susah ya Pak ya? Nah, disitulah dibutuhkan yang disebut dengan seorang pemimpin. Kita dituakan di lingkungan itu, kita harus bisa, apa sih hambatan pemerintah, apa sih yang terjadi di masyarakat. Nah, tentunya kita harus ngerti istilah-istilah itu. Kita sebagai pimpinan tentunya harus bisa mengedukasi masyarakat. Hal seperti tadi yang saya sampaikan, kita semua tidak mau hal itu terjadi kepada keluarga kita. Tapi kalau kita andai kata terjadi terus kita jaga jarak, tentunya coba mari berpikir positif. Akhirnya respon seperti itu masyarakat saya takut pada prinsipnya mengucilkan tidak, tapi harus hati-hati. Karena setiap pasien saya, sekali lagi seruan saya, selalu jaga jarak dan harus hati-hati. Karena bila mana positif pun, warga tidak boleh langsung mendekat. Tentunya tim kesehatan dulu yang harus maju, bagaimana teknis pelayanannya, bagaimana teknis perlakuan kepada mereka, tanpa mengurangi rasa pelayanan dan kemasyarakatan kita kepada mereka. Itu yang saya laksanakan. Sehingga masyarakat di sekitar khususnya, mereka juga istilahnya, oh ini ternyata terpositif, kesempatanlah mari kita berbuat baik kepada lingkungan. Begitulah. Ya, kalau boleh tahu nih caranya bagaimana nih Bapak memberikan sosialisasi. Saya bahkan memberikan sebuah toa sebagai halo-halo pengerasan kepada masyarakat itu juga iya. Saya di saat pertemuan arisan, saat pertemuan gugus itu juga selalu saya ingatkan. Itu supaya mereka itu sekali lagi selalu mensikapin dengan positif dan alhamdulillah masyarakat semua respon positifnya sangat bagus. Tapi Bapak nggak keluar sendiri dong, kasihan Bapak ntar capek. Kami punya tim gugus, Mbak. Kami punya tim gugus. Tim gugus kami itu terdiri dari tim distribusi, tim kesehatan, tim kebersihan, tim keamanan, dan ada bagian-bagian mana relawan. Begitu. Ya, cukup lengkap ya Pak ya. Lumayan bagus juga nih di Kelurahan Munjul ini. Oke. Ya. Terus Pak, konkretnya apa Pak setelah masyarakat tadi Bapak udah sosialisasi tentang tidak boleh diskriminasi, malah kita harus bantu pasien yang positif di lingkungan kita.
Apa yang dilakukan oleh warga setempat pada akhirnya Pak dalam membantu pasien yang positif itu? Kita ambil contoh. Tim kesehatan ataupun koordinator kesehatan selalu koordinasi dengan dokter agar mereka memantau tentang kondisinya. Setiap perkembangan itu diinfo kepada mereka, kepada pihak dokter. Itu satu. Yang kedua, memperhatikan kebutuhannya. Mereka apa? Dan kita selalu tanya apa kendala-kendala dan rasa apa yang dirasa. Itu selalu kita infokan kepada pihak medis ataupun dokter puskesmas, yaitu dokter UTI dan dokter Paten. Kami sampai hafal dengan ini karena kami sering melayani kepada masyarakat dengan pihak kesehatan. Itu diantaranya. Sehingga keluhan-keluhan apa yang terjadi, tentunya itulah yang harus salah satu bentuk support saya kepada mereka. Bahkan kadang-kadang pun perlu Ibu ketahui, kalau jam matahari terbit pada saat membutuhkan vitamin D pun, Pak ini udara bagus, sinarnya bagus, kita sebaiknya gerak-gerak walaupun Bapak ada di dalam pekarangan. Memanfaatkan momen-momen ini. Terus gimana sarapannya tadi, gimana apa yang dirasa tadi bangun jam berapa. Itu selalu kita kadang-kadang kita selalu monitor dengan begitu. Oh, bagus sekali ya. Terus Pak, berarti masyarakat di sekitar juga tetap bisa berkomunikasi dan memberikan semangat kepada pasien yang positif dan sekarang tinggal di rumah mereka ya Pak ya? Jelas, karena nomor telepon pasien itu yang harus pada saat mereka terpapar itu yang harus mereka itu yang harus punya nomor teleponnya satu, ketua RW. RT-nya masing, RT-nya sendiri. Yang kedua ketua gugus. Yang berikutnya adalah lingkungan di situ. Termasuk suruhannya mereka bila mana ada suruhan kebutuhan yang mungkin yang sifatnya pribadi pun mereka harus ada yang tahu. Gitu. Kebutuhan pribadi apa Pak yang kemudian sudah dikasih ke pasien Pak? Pengen tahu nih gambarannya apa aja. Ya kalau kebutuhan ini nggak riak ya Mbak ya. Ini nggak riak ya. Kebutuhan ini sebetulnya ya kayak kebutuhan makan, sembako, umpamanya termasuk kemarin bantu-bantu obat-obat herbal segala. Selain vitamin itu susu, telur dan lain sebagainya itu adalah kita support. Dan alhamdulillah saya ditunjuk dari pihak PMI pun pihak PMI sangat membantu kepada saya sehingga saya istilahnya tertolong lah dengan kesulitan-kesulitan itu bisa teratasi. Bahkan termasuk wilayah-wilayah sekitar situ dan lainnya pun saya minta bantuan dengan penyemprotan itu dari pihak PMI luar biasa dukungannya kepada RW 5 ini. Sudah disemprot ya Pak ya sama PMI ya? Selain dari PMI kami rutin, kami membuat jadwal dengan warga terutama di lingkungan-lingkungan itu yang berikutnya tempat keramaian, masjid, musola, di sekolahan itu mutlak itu selalu semprot. Bagus, kalau belum saya telepon nanti Pak di PMI Jakarta Timur nih, ayo turun sana. Oh, alhamdulillah sudah. Bahkan dari kelurahan pun juga memberikan support luar biasa dari Pak Lurah. Luar biasa. Berarti kerjasama Pak Suroto dengan warga juga lembaga-lembaga lain baik sekali ya Pak ya dalam hal ini ya? Saya harus begitu. Tanpa begitu kan saya ini kan membantu pemerintah. RW itu kan membantu Pak Lurah. RT kan membantu RW dan Pak Lurah kan gitu loh istilahnya. Nah, kalau begini kalau tidak saling kerjasama, saling dukung-mendukung, saling bergandengan tangan sinergi. Kalau bahasa kerennya kan tentunya kita tidak bagus. Iya, kolaborasi ya Pak ya pokoknya. Kolaborasi ya. Nah Pak, saya yakin nih Pak Suroto juga pasti tetap kontakan sama pasien yang sedang isolasi mandiri lah atau dirawat di rumah mereka ya Pak ya. Pak Maun ya, ada? Ada nggak sih Pak, ada apa pendapat atau komen dari pasiennya melihat, aduh warga saya kok ini banget ya, perhatian banget dengan saya tuh gimana Pak? Ada nggak reaksinya tuh teman-teman? Kalau hal itu saya tidak hasil tanya saya sendiri, nanti kalau saya yang tanya kan kesannya itu saya tarmuk. Tapi saya mendengar waktu PMI datang memberikan bantuan makan siang dan waktu tempo hari memberikan bantuan sabun dan masker itu waktu datang ke sana, saya mendengar sendiri mereka juga menceritakan saya terima kasih dengan warga sekitar RT dan khususnya
dari RW. Ya, saya dengar seperti itu, tapi cek langsungnya saya tidak mau jual. Kalau masalah begitu kan nggak elok kalau saya bicara sendiri. Tapi kalau dengan yang bersangkutan kan jauh lebih real gitu. Iya. Pak, dari Bapak bilang tadi dulu kan sempat juga nih ada diskriminasi dan lain-lain. Itu lama nggak Pak prosesnya sampai kemudian masyarakat bisa merubah sikap mereka dan akhirnya menerima? Enggak lama. Apa kita akan seperti kayak yang di berita TV, bahkan sampai meninggal pun di makam ditolak? Oh tentunya tidak. Kita harus hidup itu, katanya dasar negara kita Pancasila, kemanusiaan, istilahnya keadilan. Ya nggak boleh begitulah. Benar. Masyarakat itu harus nggak boleh begitu. Nah, tips jitu-nya apa Pak bisa merubah masyarakat yang tadinya mungkin tidak menerima dan akhirnya menerima? Mungkin ada tips jitu khusus nih dari Pak Suroto. Bagaimana tuh Pak? Kalau saya bilang bagaimana komunikasi, kita memperbaiki cara komunikasi, memperbaiki cara menyamakan persepsi, karena mungkin dia itu bisa saja berbeda pandangan, itu bisa saja dia punya persepsi yang berbeda. Apa sih kok bisa mengatakan seperti itu? Kita dengar dulu, setelah itu baru kita ajak dialog dengan itu. Kalau akhirnya begitu kan akhirnya kan cuma bengong, oh iya sama juga. Aku andai kata hal itu terjadi tentunya bagaimana kalau saya dikucilkan seperti itu juga rasanya pasti juga tidak mau. Kan gitu. Iya, kuncinya mendengarkan ya Pak ya, mendengarkan apa sih yang dipikirkan oleh mereka kok sampai terjadi begitu, kan gitu aja. Setelah itu baru kita luruskan, itulah peran kita. Pak Suroto ini top banget nih, bisa jadi ketua RW terkeren nih saya pikir di Jakarta Timur nih, mantap kali. Alah, ini kan jabatan pengabdian sama lingkungan aja, tidak ada motivasi apa-apa. Iya makanya bagus banget ini, makanya tepat banget nih ya kami mengangkat Pak Suroto ini sebagai pahlawan sekitar kita nih sesuai dengan tema dari tadi Pak acara Festival Kemanusiaan Indonesia ini. Nah, kondisi sekarang bagaimana Pak? Aman tentram di wilayah Bapak atau kondisi aman tentram, tidak ada suatu apa. Oke, aman ya. Nah, nih Pak, ada himbauan nggak sih buat, ini kan podcast kita nih Pak, siaran kita nih, obrolan kita didengar nih Pak. Insya Allah semoga didengar banyak orang ya Pak ya. Dan saya berharap apa yang dijelaskan sama Pak Suroto nih bisa jadi masukan buat mereka-mereka yang tinggal di lingkungan-lingkungan, sehingga ke depan kalau ada pasien atau tetangga mereka yang positif ya bukan lagi dikucilkan atau dilecehkan atau dijauhkan, tapi justru mengikuti apa yang dilakukan Pak Suroto dengan warga-warga tempat, yaitu mereka membantu. Ada himbauan nggak Pak pada pendengar kita nih? Kalau saya memberikan himbauan kepada semua masyarakat ataupun seluruh pendengar, dalam situasi seperti ini sebetulnya sangat dibutuhkan peran dari kita semua untuk saling bersatu, bahu-membahu, sesama manusia, apalagi terhadap kepada pihak yang sedang terpapar ataupun sedang sakit. Sehingga ini kesempatan, walaupun kita tidak bisa terjun langsung menanganin, tentunya pakai tahapan-tahapan SOP-nya harus memakai protokol kesehatan, tapi kita di dalam membangun komunikasi silaturahmi tidak harus mengurangi antara bagaimana pelayanan kita antara manusia satu dengan yang lain ataupun di dalam lingkungan bermasyarakat. Menurut saya begitu himbauan saya kepada masyarakat. Doa saya kepada seluruh masyarakat yang sedang terpapar, semoga segera sembuh, tetap semangat, patuhin kegiatan-kegiatan protokol kesehatan, jangan malah tidak disiplin. Mudah-mudahan dengan disiplin segera sembuh, akhirnya situasi Indonesia akan kembali normal. Ekonomi bagus, keluarga bagus, kita maju bersama-sama. Amin. Pak Suroto, ini berarti kan Bapak nih masih menunggu, tadi Bapak bilang masih ada yang di rumah sakit ya Pak ya? Ada yang di rumah sakit sudah tidak ada, ini yang isolasi di rumah ada 2. Oh, sekarang tinggal 2 ya Pak ya? Dari 2, itu 2 pun satu rumah itu, bapak sama anak. Pak Maun sama putrinya yang cewek itu, kelas 5 SD. Oke, kondisinya baik Pak sampai sekarang?
Kondisinya baik. Saya tadi juga itu komunikasi, tensinya juga katanya normal, tapi hasil swabnya positif. Ya inilah yang menjadi tanda tanya. Mungkin itu termasuk kategori orang yang istilahnya apa ya, tanpa gejala itu, OTG ya, OTG kan gitu kan. Kita harap segera sembuh ya warga Bapak, segera. Amin, doanya dari Ibu, terima kasih. Semoga kita semuanya sehat dan segera virus COVID hilang dari negara Indonesia. Amin. Amin Pak, itu doa kita bersama. Pak Suroto, terima kasih ya sudah jadi tamu acara siaran podcast Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Ya, saya juga terima kasih kepada Ibu yang berkenan ngajak ngobrol di acara podcast ini. Mudah-mudahan menjadi masukan positif bagi bapak-bapak dan pendengar semuanya. Bila mana ada kekurangan, saya sebagai manusia biasa mohon maaf. Ya, Bapak semangat terus ya untuk dukung warganya nih di Munjul, Cipayung. Terus dukung terus, amin, semangat. Terima kasih Pak Suroto. Terima kasih kembali Bu. Assalamualaikum, selamat siang. Nah, itu tadi obrolan saya dengan Pak Suroto, Ketua RW 05 Kelurahan Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, yang memperjuangkan anti diskriminasi di lingkungannya. Saya Aulia, terima kasih untuk semua pendengar podcast Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi PMI. Dah.